Jamaah sekalian, al-kabiratut tasiyatu wal ishrun. Dosa besar yang selanjutnya adalah dosa besar yang ke-29 sesuai dengan urutan kitab aslinya, yaitu al-muhallil wal muhallal lahu. Kalau mau diterjemahkan secara berkalimat, maka maksudnya adalah orang yang berusaha menghalalkan sesuatu dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus dalam pembahasan ini adalah masalah pernikahan. Kita akan jelaskan apa maksud dari perkataan Syekh ini, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Sahha min hadits bin Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala qala sahha min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, telah sahih dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-muhallil wal muhallal lahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil wal muhallal lahu. Apa itu al-muhallil wal muhallal lahu? Hadza fin nikah. Ini terlebih khusus dalam masalah pernikahan. Bagaimana maksudnya? Ayyutalliqar rajulu zawjata at-talaqata ats-tsalitsah, yaitu ketika seorang laki-laki mentalak istrinya sudah 3 kali. Ya, bukan ini maksudnya ya, tapi kita akan sampai kepada situ. Jadi kalau seorang laki-laki sudah mentalak, mengatakan saya telah mentalak kamu kepada istrinya sebanyak 3 kali, saya mentalak kamu, kemudian kesempatan berikutnya setelah rujuk talak lagi sampai 3 kali, maka kalau sudah sampai 3 kali, maka ini namanya sudah ba'inah. Artinya apa ba'inah? Tidak boleh lagi suami ini kembali menikahi istrinya sampai wanita tersebut bersuami dulu. Kalau sudah cerai, maka suami yang pertama baru bisa kembali. Ini kalau sudah talak 3. Makanya kita harus hati-hati dalam masalah talak ini, jamaah sekalian. Jangan kita memudah-mudahkan masalah seperti ini, walaupun hanya sekedar bercanda, karena bercanda sudah termasuk bisa jatuh talak. Karena nikah dan talak, ya itu tidak bisa dijadikan bahan candaan. Nah, itu karena bisa sah pernikahannya dan talaknya. Kami ulangi bahwasanya kalau ada orang yang sudah mentalak 3 kali sampai 3 kali istrinya, maka istrinya itu tidak halal lagi kepada suaminya sampai perempuan tersebut setelah keluar dari masa iddah, masa penungguan, bersuami dengan yang lain. Kalau sudah misalnya tidak cocok lagi, cerai lagi dengan suami yang kedua, maka bolehlah suami yang pertama tadi kembali dengan akad yang baru. Kalau cuma talak yang pertama dengan talak kedua, namanya talak rojaiyah, talak yang bisa kembali dalam masa iddah. Misalnya seorang suami mengatakan saya talak kamu kepada istrinya, maka ini baru 1 kali ya, saya talak kamu. Konsekuensinya juga tidak boleh, seharusnya tidak boleh dia mengeluarkan istrinya dari rumah, karena dia masih sebagai istri sebenarnya, masih harus menunggu sampai selesai iddahnya. Apa itu iddah? Masa penungguan, baik 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Kenapa? Apa hikmahnya jamaah sekalian? Supaya masih mengenang mungkin masa lalunya sehingga tertarik untuk kembali. Ini salah satu hikmahnya. Kecuali mungkin ya dizolimi wanita tersebut, khawatir dipukul dan sebagainya, bolehlah mungkin dia ke rumah orang tuanya dan sebagainya. Tapi asalnya kalau laki-laki sudah mengucapkan talak kepada istrinya, maka dia tetap harus sama-sama tinggal bersama istrinya tersebut.
sampai selesai masa iddahnya. Kalau sudah selesai masa iddahnya, maka bolehlah wanita tersebut menikah dengan yang lain. Ini sampai dua kali. At-talaqu marratan. Talak itu cuma 2 kali yang boleh kembali kepada istrinya. Artinya apa? Kalau masih masa iddah, masih masa penungguan, masih bersama istrinya itu, maka dia boleh kembali kepada istrinya walaupun tidak akad. Kalau masih dalam masa iddah, ya baik secara mengatakan saya sudah kembali kepadamu, saya sudah rujuk secara perkataan, ataupun dengan isyarat atau dengan pegangan misalnya, atau hal-hal yang berhubungan dengan hubungan suami istri, maka itu sudah secara otomatis sudah kembali. Tapi kalau sudah keluar dari masa iddah, maka tidak boleh kembali sampai dia akad baru. Ini cuma 2 kali kesempatan. Tapi kalau sudah ketiga kalinya mengatakan talak 3, maka suami tidak boleh kembali kepada istrinya, tidak bisa menikahinya lagi sampai perempuan tersebut menikah dengan yang lain dengan syarat suka sama suka. Tidak ada paksaan. Kita akan bahas di sini. Tidak ada paksaan. Maka kalau dia cerai, mereka berdua cerai lagi antara suami yang kedua, dan selesai iddahnya, barulah suami yang pertama tadi bisa kembali kepada istrinya. Maka yang dimanakan dimaksud muhallil, al-muhallal lahu, yaitu dikatakan di sini seperti yusamma at-tais al-musta'ar, yaitu orang yang sebagai, kalau mau dikatakan sebagai domba pejantan yang disewa supaya bisa halal kepada istrinya lagi. Artinya apa? Laki-laki ini mungkin karena begitu mau kembali lagi kepada istrinya, tapi ya masalahnya sudah talak 3 kali, tidak bisa kembali kecuali harus menikah dulu. Maka suami ini mengatakan, suami pertamanya mencari orang supaya menikah istrinya. Kalau sudah kau menikahi baru berapa ini talak nanti setelah itu ya, supaya saya bisa kembali kepada istri saya. Ini namanya muhallal lahu. Dia semacam apa namanya, spekulasi lah namanya begitu ya, supaya dia bisa kembali sama istrinya. Ini namanya al-muhallal lahu. Tidak boleh seperti ini. Kalau yang boleh ya ketika memang istri tersebut sudah mantan istrinya menikah dengan laki-laki yang lain sama suka, tidak ada paksaan, tidak ada spekulasi sih, tidak ada. Nah kalau misalnya sudah talak lagi, bercerai lagi, maka barulah suami pertama bisa kembali. Ini namanya al-muhallil wal muhallal lahu. Sekira bisa dipahami ya. Ini yang tidak boleh karena dia berusaha menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, ini tidak diperbolehkan. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan jemaah sekalian, ala ukhbirukum bitais al-musta'ar, qalu bala ya Rasulullah, qala huwal muhallil la'anallahu al-muhallal wal muhallal lahu, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Kata Nabi SAW, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang at-taisil musta'ar, domba pejantan yang disewakan. Jadi memang seakan-akan dia disewa, laki-laki itu sewa agar menikah dengan istri pertamanya supaya diceraikan setelah itu, kemudian bisa menikahi lagi istrinya, ya mantan istrinya maksudnya. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, ia adalah al-muhallil. Allah akan melaknat al-muhallil dan al-muhallal lahu. Dalam riwayat lain disebutkan dari Umar bin Nafi dari bapaknya bahwasannya ia berkata, ja'a rajulun ila Ibnu Umar fasalu an rajulin talaqa imratu thalathan fatazawwaja akhu min ghairi mu'amara minhu li yuhallil li akhihi. Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan menanyakan tentang seseorang yang telah menceraikan istrinya dengan talak 3. Kemudian saudara laki-lakinya menikahi wanita tersebut tanpa adanya persetujuan dengan suami pertama agar wanita tersebut halal kembali bagi saudaranya. Maka apakah wanita ini tersebut halal dinikahi kembali oleh suami yang pertama? Beliau menjawab, tidak, kecuali nikah yang didasari rasa suka. Kami menganggap hal tersebut adalah satu hal yang keji pada zaman Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Ini persoalan talak jamaah sekalian. Ya, kami ingatkan kepada diri pribadi kami sendiri dan kepada yang lainnya, ya terutama yang sudah menikah dan akan menikah, tentunya perlu untuk memperbaiki betul-betul hubungan bersama istri kita. Karena jangan sampai dengan persoalan sepele bisa menyebabkan rumah tangga kita hancur.
masih bisa dimusyawarahkan mungkin, tapi karena gara-gara emosional yang lebih diutamakan, sikap emosi dan amarah yang lebih diutamakan, sehingga rusaklah rumah tangga kita. Naudzubillah min dzalik. Kita ini bukan malaikat, sekali lagi kita bukan malaikat, istri kita juga bukan malaikat. Maka kita harus sadar, mengetahui ada saja kekurangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pergaulilah wanita tersebut dengan ma'ruf. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang patut. Fa in karihtumuhunna, jikalau engkau membenci sesuatu dari perilakunya, fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, boleh jadi engkau tidak menyukai salah satu dari perilakunya, tapi karena engkau bersabar dengannya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jangan gara-gara satu kelakuan yang kita tidak suka, kemudian kita langsung mengatakan hal-hal yang menyakiti hatinya. Jamaah sekalian berbahagia, sekali lagi wanita itu tidak sama laki-laki. Walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan wanita, sehingga bermuamalah dengan wanita juga harus berbeda dengan bermuamalah dengan laki-laki. Jangan disamakan. Wanita itu pakai perasaan. Kalau kita melihat kekurangannya misalnya, maka ingatlah bagaimana istri kita mengandung anak kita 9 bulan, melahirkan antara hidup dan mati. Ingat semua itu jamaah sekalian. Jangan gara-gara suatu perkara sehingga kita membencinya. Kita harus bersabar. Ya, boleh jadi juga hal tersebut karena juga kemaksiatan yang kita perbuat. Ya, sebagaimana salafus soleh di antara mereka mengatakan, inilah ajidu athara dhanbi fi su'i akhlaqi ahli wa wadabati. Sesungguhnya saya mendapatkan buruknya atau dampaknya dosa saya itu pada buruknya akhlak keluarga saya dan kendaraan saya. Jadi mengevaluasi dirinya. Tiba-tiba pulang ke rumah, kenapa istri saya tiba-tiba begini, anak saya tiba-tiba begini, atau kendaraan tiba-tiba mogok misalnya. Evaluasi diri, dosa apa lagi tadi saya perbuat ini. Begitu orang salafus saleh terdahulu jamaah sekalian. Mereka mengevaluasi dirinya karena tidaklah musibah terjadi kecuali karena kemaksiatan yang kita lakukan. Begitu pula juga sebaliknya. Jangan sekali-kali kita menghina istrinya orang, dan perempuan tidak boleh menghina suaminya orang, karena boleh jadi dengan hal tersebut Allah SWT menegur kita, menjadikan adanya permasalahan dalam rumah tangga. Gara-gara apa? Kita menghina keluarganya orang, kita dihukum dan ditegur dengan hal tersebut. Ya, mungkin ada masalah keluarganya orang, kita cerita ungkit-ungkit dan sebagainya, sehingga kita dikembalikan, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali jamaah sekalian, ya, kita harus sibukkan diri kita sendiri dengan kebaikan. Sibukkan dengan aib kita sendiri. Jangan sibukkan dengan aibnya orang lain. Begitu banyak aib kita, kenapa justru kita sibukkan dengan aibnya orang lain? Ini yang bisa menyebabkan bencana. Karena kita disibukkan dengan masalah orang lain, artinya kita senantiasa menggunjing misalnya, menggosip, kemudian menghinanya, sehingga kita pun terkena bencana tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau juga akan diperbuat seperti itu. Ini jamaah sekalian. Dan juga yang perlu kita perhatikan, wala tansal fadla bainakum, janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Tapi misalnya kalau sudah ada terjadi hal-hal yang memang agak susah atau pelanggaran syariat, maka datangkanlah orang penengah di situ. Sama-sama mencari penengah agar diselesaikan masalahnya. Karena perceraian itu bisa berdampak kepada anak-anak, kasihan sebagainya. Ya, kita harus mengetahui bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia, yang sangat panjang durasinya selama kita bersama. Dan kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala
mengumpulkan kita di surganya kelak bersama keluarga kita. Makanya kita harus berusaha mempertahankannya, bersabar, minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara yang bisa juga merusak adalah ini medsos. Sedikit-sedikit mengeluh di medsos. Ini bisa merusak. Sampaikan, tegur kepada para wanita, istri dan sebagainya. Jangan suka mengeluh di medsos. Apalagi berhubungan dengan masalah rumah tangga. Ini sama saja kayak seakan-akan mengumbar masalah rumah tangganya secara tidak sengaja. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan semua masalahku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang di medsos itu akan membantu kita? Justru 99% mereka akan menggunjing kita, mempermasalahkan kita, tidak memberikan solusi kepada kita. Justru membuat kita lagi tambah sedih. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala solusi. Ini bisa merusak. Punya masalah, jangan keluhkan di medsos. Keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin semua ujian, semua yang Allah berikan kepada kita berupa ujian atau teguran itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah mengulangi sampai 2 kali ini. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Kita harus yakin itu. Kita insyaallah bisa. Ya, dengan izin Allah. Kapan itu? Wa ila rabbika farghab. Ketika hati ini bergantung kepada Allah. Bukan justru mempermasalahkan di medsos atau kepada orang dan yang lainnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan sampai luput di dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada keles dengan istri, minta kepada Allah, Allahumma alli baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati kami kembali ya Allah. Minta kepada Allah. Jangan biarkan besar masalah itu sampai keluar. Jadi kita harus sabar dan memahami walaysa dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan wanita. Dan senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita rasakan bersama. Begitu banyak aib kita yang istri kita tahu, tapi dia menutupi dan masih rela dan bersabar bersama kita. Lalu kenapa kita tidak mau bersabar dengan istri kita? Tanggung jawab kita adalah mengajak, mengarahkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab kita. Bagi yang belum menikah, minta kepada Allah untuk disegerakan dan diberikan tentunya istri yang soleha. Bagaimana mendapatkan istri yang soleha? Dengan cara apa? Kita menjadi soleh terlebih dahulu, sehingga terbentuk insya Allah anak yang soleh. Nah, karena ini berbuah masalah talak, sungguh-sungguh sangat disayangkan ya mas sekalian. Ya, begitu banyak kalau kami dengar-dengar di pengadilan itu, begitu banyak, tinggi sekali tingkat perceraian hanya gara-gara persoalan sepele. Maka kita harus berusaha bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disatukan hati kita dan senantiasa diistiqomahkan. Dan kita minta, jangan lupa untuk meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting yang kita harapkan kepada Allah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyinggung sesuatu yang bisa menyakiti hati. Kita harus pikir-pikir, dan ketika marah diam dulu. Biarkan luapan marahnya sudah selesai, baru dekati. Dia marah kemudian kita marah juga, api ketemu api. Ini bisa terbakar. Kita harus tenangkan, beristiadah kepada Allah agar syaitan tidak masuk di dalam masalah tersebut dan menyebabkan rumah tangga hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Al-kabiratu tsalasun, dosa besar yang ke-30, aklul maitati waddam walahmil khinzir, memakan bangkai, waddam minum darah mengalir, walahmil khinzir dan memakan daging babi. Ini tentunya diharamkan di agama kita, agama Islam.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ay yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih faman ittarra ghaira bagin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Katakanlah, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir. Di sini secara umum darah yang mengalir. Kemudian daging babi, karena itu semua kotor. Atau hewan yang disembeli bukan atas nama Allah, atau hewan yang disembeli bukan atas nama Allah. Walaupun hewan yang halal dimakan tapi disembeli bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini haram. Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau misalnya di hutan ya sudah kelaparan, mau mati kelaparan, ini tidak ada yang didapat bisa dimakan kecuali babi yang didapat, ya boleh dia disembeli babi tersebut, kemudian makan secukupnya. Jangan mengatakan tak kalah nih, tak boleh seperti itu. Darurat, sekadarnya saja untuk mengganjal. Jadi di sini sebutkan apa? Pamanitor yang terpaksa, memang tidak ada keinginan untuk makannya, tapi kan terpaksa dan tidak melebihi batas darurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat, hal yang darurat itu diberikan kepada kita sesuai dengan kadarnya saja, tidak melebihi daripada itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak mendapatkan seperti ini. Nah, aklul maita, memakan bangkai juga demikian, wadam dan darah yang mengalir, walahmil khinzir. Olehnya itu kenapa dianjurkan disembeli binatang hewan itu, karena supaya darahnya itu mengalir, karena darah itu yang menjadi haram. Nah, kalau dibunuh saja tanpa disembeli, itu menjadi bangkai itu, karena darahnya tidak mengalir keluar. Ini bisa menjadi penyakit. Ini menjadi bisa penyakit. Begitulah Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian menghalalkan sesuatu yang thayyibat, yang baik-baik, dan mengharamkan kepada kita hal yang bisa membahayakan bagi kita, terutama masalah-masalah makanan dan minuman. Di dalam ayat ini jemaah sekalian, kalau kita cermati dan bagaimana juga penjelasan para ulama kita, tidak ada yang kudapati dalam kitab ini Al-Quran yang diharamkan dimakan kecuali yang telah disebutkan tadi. Ini secara umum tentunya, walaupun nanti dalam hadis ada penjelasannya. Ini menunjukkan apa? Mana yang banyak, yang haram atau yang halal? Yang halal atau yang haram, mana yang banyak? Yang halal. Dalam masalah makanan dan jual beli muamalat, al aslu fil asya'i al ibahah. Hukum asal daripada sesuatu itu makanan, minuman dan jual beli muamalat, hukumnya adalah boleh, halal. Hatta yaji'a sariful ibahah, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah dalam masalah makanan minuman. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan sesuatu makanan atau minuman yang tidak ada dalam Al-Quran misalnya, atau jual beli yang dilarang, tidak ada dalam Al-Quran atau hadis, maka harus dia datangkan dalilnya. Ya, beda dengan dalil apa? Dalil yang mengharamkannya. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah asalnya haram dilakukan sampai ada perintah yang mewajibkannya, perintah yang mensyariatkannya. Makanya kita tidak boleh sembarang beribadah. Misalnya sholat, kalau orang pakai akal-akalan, subuhkan ya panjang, lebih bagus tambah 1 rakaat lah, atau 3 rakaat. Kenapa cuma 2 rakaat misalnya? Kalau pakai akal-akalan saja seperti itu. Tapi tidak boleh, karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya mas sekalian, sebagaimana orang yang pernah yang melakukan apa? Salat
di waktu terlarang. Maka ada yang menegurnya setelah itu, kenapa engkau sholat di waktu terlarang? Maka dia mengatakan, apakah saya akan dihukum oleh Allah dengan saya melaksanakan sholat? Maka seorang ulama itu mengatakan, ya engkau tidak akan dihukum dengan engkau melaksanakan sholat, tapi engkau dihukum karena menyelisih Rasulullah SAW. Jangan sampai kita termasuk dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Begitu banyak orang yang telah bersusah payah katanya melakukan dianggap kebaikan, namun justru dia telantarkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita penting mengetahui mana yang disyaratkan, mana yang tidak disyariatkan. Jadi kita kembali dari segala sesuatu dalam masalah muamalah, makan dan minuman, pakaian, itu hukumnya halal, boleh-boleh saja sampai ada yang mengharamkannya dari Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus yakin sekali lagi jamaah sekalian, tidak ada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali itu buruk bagi kita. Apa kita sudah mengetahui secara langsung hikmahnya atau tidak? Yang penting kita sebagai hamba Allah harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama halnya kalau bangkai jamaah sekalian, semua hewan yang bangkai itu haram dimakan kecuali bangkai ikan. Jadi dalam riwayat disebutkan ketika ada sahabat ingin berwudu dengan air laut karena tidak ada air kecuali air minum saja yang bisa diminum, ya maka Nabi SAW mengatakan ma'hu tahur ma'uhu wal hilu maitatuhu, atau kama qala Nabi SAW, airnya itu tahur, suci, bisa untuk dipakai berwudu. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, kalau kita misalnya mau mandi junub, tinggal niat saja nyebur di laut, sah itu, boleh. Tapi kalau mungkin kita sebagai yang sesuai dengan sunnah tentunya, ya kita bersihkan dulu kotoran, kemudian berwudu, kemudian mandi. Itu mandi junub yang sempurna. Tapi kalau misalnya kita tinggal di sungai, misalnya dekat sungai, ya atau dekat-dekat laut, yang mau langsung mandi junub misalnya, nyebur saja. Yang penting niatnya, saya niat mandi wajib ini, nyebur, selesai sudah. Ya, itu tak masalah. Kalau misalnya pergi ke rihla misalnya, piknik misalnya, kemudian di tempat yang dingin, di gunung misalnya, atau kemudian ada sungai, ya susah mandi wajib, bagaimana ini? Ya, langsung nyebur saja seperti itu. Tapi kalau tidak bisa karena kedinginannya, apa? Tayamum. Tayamum. Kalau memang khawatir kalau dia mandi bisa membahayakan dirinya. Kemudian juga halal bangkainya ikan. Jadi ikan itu biar tidak disembeli. Walaupun dia mati, kita dapat ikan mati, boleh dimakan. Ya beda dengan yang lain harus disembeli. Nah itu diantara begitu banyak hewan laut hewan-hewan di laut jamaah sekalian. Olehnya itu dari sinilah ulama kita berbeda pendapat. Ya apakah semua hewan laut itu seperti misalnya anjing laut, bolehkah dimakan anjing laut? Tapi kan tinggal di laut kan? Ya kan asalnya semua bangkai yang ada di laut, semua hewan di laut itu halal. Nah, di sinilah letak perbedaan ulama kita. Ada yang mengatakan halal, yang penting tinggal hidup di laut. Pendapat yang kedua mengatakan tetap haram jikalau memang kalau di daratan dia, misalnya anjing haram di daratan, maka kalau di laut juga haram. Nah, ini perbedaan ulama kita, ya mas sekalian. Karena hadisnya umum, kemudian dari situ ulama kita berbeda pendapat. Jadi seperti misalnya, nah ini sudah sering mungkin pernah viral tentang cumi-cumi ini, darah hitamnya itu ya. Ada menganggap darah, ada mengatakan itu cuma tinta itu untuk menyelamatkan dirinya. Oke lah misalnya kalau dia darah, misalnya, maka dia tetap halal karena di laut. Tapi kalau kita telusuri dan secara ilmiah, dia adalah bukan darah, tapi dia ada bukan juga kotorannya, tapi dia tintanya untuk penyelamatan diri. Masalahnya ini yang paling banyak orang disuka. Ya. Kalau mengatakan haram ya kasihan. Jadi dibolehkan ya mas sekalian. Jangan khawatir makan tinta cumi, karena dia hidup di laut. Kemudian ya mas sekalian, selanjutnya ini pembahasan yang sangat penting juga, yang ke-31, ada mutanazzuhi minal baul.
tidak memperhatikan kesucian dirinya daripada air kencing. A'udzubillahi min dzalik. Ya, ini ya sangat banyak terjadi jemaah sekalian. Ya, singgah saya di jalan misalnya, di jalan langsung air, dilihat orang, tidak tertutup auratnya, kemudian tidak cuma membersihkan kemaluannya setelah kencing misalnya. Ini bahaya jemaah sekalian, harus hati-hati. Kalau tidak mendapatkan air, ya pakai penggantinya seperti tisu misalnya. Boleh pakai tisu. Atau istijmar, bisa pakai batu, bisa membersihkan. Itu juga kalau pakai cebok, buang BAB juga. Kan ini bahaya jemaah sekalian. Dan juga kan akan berpengaruh kepada apa? Salatnya. Mengotori celananya dan sebagainya, mengotori pakaiannya. Ini perkara yang kecil, tapi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dalam hadis disebutkan ketika Nabi SAW yang melewati suatu kuburan, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya orang di kuburan tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Innahuma yu'adzabani. Kedua orang ini, ya dua kuburannya, kedua orang ini diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan sesungguhnya mereka dua orang ini tidaklah diazab karena sesuatu yang besar. Maksudnya sesuatu yang besar adalah sesuatu yang tidak sulit untuk dikerjakan, untuk ditinggalkan. Wa amma ahaduhuma, adapun yang orang yang pertama ini, fakana la yastanzihu minal baul. Orang yang pertama ini dia tidak memperhatikan kesucian dirinya daripada air kencing. Orang yang kedua, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Orang yang kedua adalah orang yang senantiasa ketika masih hidup yamshi bin namimah, ya dengan suka mengadu domba. Ya, datang dengan ghibah, datang dengan mengkompor-kompori orang supaya berselisih. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau di dalam riwayat lain disebutkan jemaah sekalian, fakana la yastatir minal baul. Di antara juga dalam riwayat lain disebutkan dia tidak menutup auratnya ketika buang air. Makanya Nabi SAW ketika buang hajat, beliau pergi tempat yang jauh. Kalau misalnya di tempat-tempat yang tidak ada WC, ya kemudian di zaman Nabi SAW tidak ada WC secara khusus di tempat-tempat yang ini. Sampai juga kalau kita di Saudi secara umum jamaah sekalian, itu kalau kita perjalanan jauh, nanti mungkin sekitar 50 km, 100 km baru ada pom bensin, baru di situ ada WC. Oh, sekali jamaah sekalian. Makanya kalau dalam perjalanan jauh seperti itu atau rihla, kita agak jauh untuk buang air BAB atau buang air kecil, ya, supaya tidak terlihat aurat kita. Olehnya itu sebenarnya yang kalau mau bangun masjid, alhamdulillah di masjid kita ini tidak ada WC untuk kencing berdiri, kemudian hanya sekedar pembatas sedikit saja. Ini kan bisa saling melihat auratnya. Jadi kalau buat masjid, jangan sama sekali buat WC yang seperti itu. Semua buat WC yang tertutup semuanya. Karena juga bisa mempengaruhi kepada ketika kencing berdiri, ini menyebabkan juga tidak keluar semua atau bisa menyebabkan masih ada kotoran yang singgah sebagainya. Jadi intinya kita berusaha, tapi kalau misalnya sudah darurat, tidak ada tempat yang kecuali itu, kita berusaha menutupinya yang baik. Dan kemudian kalau kita kencing atau buang air besar atau kecil di tanah lapang misalnya, atau di manalah, bukan di suatu bangunan, bukan WC, kita tempat piknik kita, tempat rekreasi kita misalnya, tidak ada kita dapat, atau di perjalanan, maka janganlah sekali-kali menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jangan sama sekali menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, karena ini dilarang. Tapi kalau dalam bangunan WC, di sini ulama kita berbeda pendapat. Ya, bolehkah kita menghadap kiblat ketika kita dalam WC buang air? Maka di sini ulama kita berbeda pendapat. Tapi alhamdulillah semua hampir masjid yang saya dapatkan WC-nya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, alhamdulillah. Itu mungkin karena mereka paham dalam masalah seperti itu. Begitu juga di rumah kita usahakan. Ya, walaupun memang ada di antara pendapat ulama mengatakan kalau dalam bangunan tidak mengapa. Yang masalah ketika di luar bangunan. Adapun tentang masalah namimah ini akan ada pembahasan khususnya insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membimbing kita untuk terhindar dari berbagai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengistiqomahkan kita di jalannya,
dan mengumpulkan kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewafatkan kita di atas ketaatan kepadanya. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.